Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Cipranoleu. Saat ini saya mau ngebahas tentang fenomena-fenomena alam ya, tepatnya. Karena dengan fenomena alam itu sendiri banyak dikaitkan oleh hal-hal yang terkadang menjuruskan sesuatu pada doktrinisasi pada setiap orang. Di sini saya mau coba ngebahas tentang banyak sekali komentar-komentar miring tentang mantan anggota DPR yang sudah meninggal dunia. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kadar kodok dan kodar masing-masing yang dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri. Bukannya kita bisa berspekulasi bahwa segala sesuatunya ini terjadi akibat dosa ataupun perlakuan. Yang jelas kita sebagai manusia boleh memberikan nasihat-nasihat kepada siapapun, tetapi tidak boleh mendoktrinisasi kepada pihak-pihak lain. Kita diciptakan oleh Allah harus saling merangkul satu sama lain. Baik itu agama muslim, baik itu agama non muslim, kita harus bersatu untuk untuk melontarkan sesuatu kata yang baik. Fenomena-fenomena alam yang saat ini tengah terjadi pas kebetulan di saat pemakaman almarhum itu ramai sekali di dunia sosial media. Yang jelas kita sebagai manusia yang baik tidak boleh berpikiran sangat sempit, sangat dangkal tentang pribadi setiap semua orang, tentang pribadi orang itu sendiri. Kita punya pribadi yang harus kita pikirkan untuk kedepannya. Tidak boleh kita memikirkan orang lain, terus melihat dalam satu kondisi orang lain ini salah, orang lain ini banyak sesuatu yang tidak baik. Kita harus bisa belajar dari cermin kehidupan kita sendiri. Kita tidak boleh melontarkan kata-kata yang bisa menimbulkan kontroversi, bisa menimbulkan rasa kecewa ataupun sakit hati terhadap pihak yang ditinggali. Alangkah baiknya kita sebagai umat manusia, umat muslim tentunya kita harus bisa berkomentar yang baik-baik di sosial media. Apalagi wafatnya salah satu anggota DPR pada saat pemakaman terjadi fenomena alam yang sangat luar biasa. Kita sebagai manusia tidak pernah bisa melewati batas kemampuan pandangan irasional. Apalagi itu fenomena yang dihasilkan oleh alam, yang diciptakan oleh Allah. Kita tidak bisa menggabungkan antara fenomena alam dengan kejadian dosa si A, dosa si B, bahkan sampai dosa si Z. Jelas saya sebagai spiritual, yuk kita sama-sama belajar berkomentar yang baik. Karena terkadang komentar kita ini suka membuat rasa sakit hati terhadap pihak-pihak mungkin yang tanpa kita sadari kita menyakiti hati mereka, menyakiti hati keluarganya, menyakiti hati anak-anaknya. Lantas kalau kita disudutkan seperti mereka, bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan keluarga kita? Yuk kita sama-sama mulai hari ini jangan pernah memberikan gesekan-gesekan negatif terhadap komentar-komentar tentang fenomena
wafatnya almarhum seorang anggota DPR tersebut. Ingat, kita manusia, kita bukan malaikat, kita bukan dewa, kita bukan nabi yang bisa komentar seenaknya. Kita sama-sama ciptaan Allah. Kita belajar dari diri kita sendiri, bukan belajar dari kehidupan orang lain. Orang lain mungkin berbuat salah, tapi apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan? Kita mendoktrinisasi orang lain, tapi apakah kita jauh lebih baik terhadap orang yang kita doktrinisasi? Tidak ada manusia yang sempurna, tapi Allah menciptakan manusia itu sempurna. Dalam konteks apa nih? Dalam konteks perilaku kita, kehidupan kita. Yang mana kita beranjak dari nol sampai beranjak ke tingkat dewasa, itu membutuhkan satu proses kehidupan namanya. Yang kita harus belajar dari kehidupan kita sendiri, bukan belajar dari kehidupan orang lain, lalu menyalahkan orang lain dengan mudah, memberikan gosip-gosip yang tidak baik. Ingat pertanggungjawaban kita sama Sang Pencipta kita. Segala sesuatu fenomena alam dikaitkan dengan sesuatu hal yang konteksnya itu menyudutkan satu pihak. Saya ngomong seperti ini, lillahi ta'ala, saya tidak pernah dibayar oleh pihak-pihak yang mungkin mengundang saya dalam hal konteks seperti ini. Saya hanya mencoba meluruskan, yuk kita manusia, kita punya salah, kita punya hilaf. Tapi kesalahan dan hilaf kita jangan kita lontarkan kepada orang lain, karena nggak baik. Kita manusia, nggak ada manusia yang benar terus, dan ingat, nggak ada manusia juga yang berbuat salah terus. Kadangkala kita melakukan satu hilaf, kita akan berpikir bagaimana cara kita bisa mempelajari kehilafan tersebut untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Dan kadang pula pada saat orang berbuat baik terus, dizolimi terus, difitnah terus, dihianati terus, mungkin suatu ketika dia akan berpikir bagaimana caranya untuk melepas kebaikannya, untuk dia membalas orang-orang yang telah menyakiti. Makanya kita diciptakan untuk selalu merangkul sesamanya, berucap kata yang baik-baik, memberikan nasihat yang baik-baik, memberikan solusi bagaimana untuk hidup kita ke depannya, bukan kita melihat ke belakang. Kita cobalah berpikiran positif. Saat ini baik Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya sedang mengalami cuaca yang sangat tidak signifikan, dalam artian kadang hujan, kadang panas, kadang badai. Bukan kesalahan Allah, tetapi kesalahan diri kita sendiri, yang mana kita menyia-nyiakan alam semesta kita ini dengan sesuatu hal perusakan. Hutan dibabat, buang sampah sembarangan. Ingat, perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan Allah. Akhirnya alam yang merespon itu semua karena kelalaian kita. Kalaupun alam murka, bukan Allah yang memerintahkan alam tersebut, tetapi kita sendiri yang menyulut satu kemarahan untuk menciptakan alam tidak kondusif. Kalau alam sudah tidak kondusif, kita menyalahkan siapa? Apakah kita menyalahkan Tuhan kita sendiri? Belajar lagi dalam diri dan hati kalian. Gak ada manusia sempurna, walaupun Allah menciptakan manusia itu sempurna. Jangan pernah mengaitkan segala sesuatunya dengan hal-hal yang berbau metafisik, berbau supranatural. Ingat, mereka juga punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya istri. Kalau kalian selalu mencibir, kalau kalian selalu berpikiran, oh ini azab dari Allah, ini siksaan dari Allah, apakah kita yang melontarkan kata-kata itu jauh lebih baik daripada orang tersebut? Yuk, sudah waktunya kita hijrah, perbaiki kata-kata kita, perbaiki tindak lanjut kita. Jangan hanya berkomentar melalui jempol kalian, melalui lafaz kalian,
tetapi lontaran kata-kata yang buruk. Biar itu urusan Allah. Tentang apa yang pernah almarhum perbuat, jangan kita sebagai hakim yang memutuskan, oh itu azab, oh itu dosa, oh dia berbuat ini, oh dia berbuat itu. Ingat, kita bukan hakim. Allah menciptakan khalifah-khalifah untuk memimpin kita menjadi orang yang berakal, berilmu, berpikir, bukan menjudge satu sama lain. Kalau kalian merasa diri kalian lebih baik, pasti kalian tidak pernah melontarkan kata-kata yang hanya membuat orang sakit hati, yang membuat orang berpikir tentang kesalahan almarhum. Biarlah kesalahan itu, kalaupun beliau mempunyai kesalahan, Allah yang lebih tahu, bukan kita sebagai umatnya. Jadikan itu pelajaran, bukan jadikan itu sebuah tontonan yang kita berteriak seolah-olah rasain, syukurin, itu azab dan lain sebagainya. Apakah kita tahu hidayah kita datang kapan? Hidayah nggak usah diminta. Kalau kalian sudah siap, hidayah itu akan datang dengan sendirinya. Nabi besar kita Muhammad SAW mendapatkan hidayah sakit. Itu Nabi. Kita bagaimana mendapatkan hidayah tersebut? Tapi masih berkata yang tidak baik, masih bertindak yang tidak baik, menyukuri orang lain, melontarkan kata-kata picik, melontarkan kata-kata yang membuat kontroversi satu sama lain. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bisa menjaga lidah. Sebaik-baiknya manusia yang tidak mencampuri urusan orang lain. Mereka punya salah, mereka punya dosa. Ya, itu manusia. Kita pun seperti itu. Kita punya salah, kita punya dosa. Belajar menghargai aib kita sendiri. Belajar menghargai dosa kita sendiri. Belajar menghargai perbuatan kita sendiri. Jangan pernah menghardik kesalahan orang lain. Jangan pernah menyalahkan, menyudutkan orang lain untuk dikait-kaitkan seolah-olah ini teguran dari Allah. Teguran itu nggak perlu diberitahu kalau Allah ingin bertindak. Marilah kita sama-sama pengguna sosial media yang baik. Jangan terpancing dengan isu-isu yang menyudutkan satu sama lain. Kasihan keluarganya, kasihan pihak-pihak yang ditinggalkan. Bela almarhum, urusan Allah. Kita yang masih hidup, yuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Berlomba-lomba menjaga lidah kita dari sesuatu hal yang akan membuat kita terjerumus ke dalam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap manusia yang baik adalah manusia yang menjaga lidah. Karakter manusia terlihat dari status-status sosial medianya. Kalau kalian sudah merasa baik, tidak akan pernah menyudutkan orang lain. Saya Kipran Lew, inilah Bijak Spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.